Iya Miss, mau tanya, aku kan pas pulang Indonesia kan bikin ATM BNI. Terus? Terus kan itu kan aku bikinnya yang BNI Life, Terus? yang asuransi 2 tahun. Ah, Nah, aku kan tiap tiap bulan kepotong 3 juta. Nanti misalkan udah 2 tahun uang itu bisa dicairin nggak ya Miss? Itu ini mau nanya ini. lu. Mau pikir aku pegawai BNI ta, Rek? Ya mau nanya dong sih Miss, soalnya kan ketar-ketir dari kemarin. 1 bulannya 3 juta loh, kok mewah men gue. Iya, ini udah 1 tahun, jalan 1 tahun. Hah? Orang ngerti aku nduk BNI apa live. BNI Life asuransi jiwa. Puh, gak ngerti aku nduk di Indonesia nduk. Soalnya aku di sini di Hong Kong sini ya. Per bulannya saya tuh punya asuransi life 2.600. Itu selama 5 tahun. Karena saya waktu tanda tangan tuh gak ngecek nduk. Setelah 5 tahun ternyata gak iso cair nduk. Cairnya lewat aku mati. Hah? Iya. Berarti ini tahun juga nggak cair ya, Bis? Setelah 2 tahun itu nggak cair, saya nggak tahu ya apa yang kamu tanda tangani ya, karena saya belinya di Hong Kong asuransi life, dia bilang 5 tahun, tapi setelah selesai 5 tahun tak pikir duit itu dikelipatan 5 tahun tak ambil kena, ternyata enggak, dia asuransi lah aku mati baru kena dijogo lah, dia apa aku tuku asuransi. Nah ini tanyakan sama pihak BNI, aku gak dok, lek asuransimu iso dijogo apa enggak. Itu soalnya pihak BNI dari Indonesia pun susah dihubungi, Miss. Makanya aku terus dari situ aku nggak pernah beli asuransi kecuali asuransi kesehatan. Gak wani aku nduk tukar asuransi life. Soalnya saya dulu pernah iya. salah satu bank di Indonesia itu per bulannya itu 800. Mbasan 5 tahun tak jauh ngojak tau karena sampai tarung aku. Gak metu duit. Ya ini udah 1 tahun, 1 bulan 3 juta, 3 juta. Takutnya nanti setelah 2 tahun juga nggak kecair, takutnya gitu. Nggak ngerti aku nduk. Pengalaman saya saja, saya ambil asuransi di Hong Kong live 1 bulan di 2.600. Tak pikir setelah 5 tahun itu keluar. Ternyata sekarang sudah masuk 10 tahun, tak jauh dari ini ngenteni aku mati berumetu. Aduh kekel aku tadi nih. Tapi wes tak atas namanya Koko Thomas sama Meme. Jadi saya nggak tahu Indonesia asuransinya kayak apa karo aku. Aduh. Mosok ngenteni aku mati duit kena dijuguk. Iya itu juga ada asuransi kematiannya diwariskan. Itu kan diwariskan sama orang tua aku, tapi orang tua aku kemarin udah meninggal. Kamu belum punya suami? Belum, sendiri. Berarti foto karo Miss Yuni biyen. Aduh, kecak guyon. Jadi aku nggak ngerti ya, karena aku nggak ngerti Mbak. Jadi Miss Yuni tuh nggak mau itu lagi, wes. Cukup sekali aja. Ini mau di nonaktifkan cuma 1 tahun biar ATM kita kan kekuras terus. Misal di nonaktifkan 1 tahun bisa nggak ya? Terus nanti bisa cair enggak? Takutnya gitu sih, Miss. Kowe tak kaplok loh, aku tuh bukan pegawai BNI mau takok iki lebih cewek iki. Mau pikir iki aku serba bisa ngono iso. Bisa menembus ruang dan waktu. Tapi coba engko tak takokno karo iku nih. Surat-suratnya kirimno ndek aku tak tanyakno sama manajer BNI. Oh ya udah Miss, nanti aku kirim ya, Miss. Oke, terima kasih ya. Yo. Rek, mau pikir aku iki serba bisa ngono ta? Aduh. BNI asuransi 3 juta. Piye arek-arek dipikir Miss Yuni ki menembus ruang dan waktu. Cuman kan pengalaman saya saja bahwa saya tuh beli asuransi di Hong Kong yang live 5 tahun. Lah tak pikir bar 5 tahun iku mau cair. Lah aku tebake wis lali 7 tahun tak jauh. Jadi ini ngenteni aku mati. Lah, kebaya tak iki. Ngenteni aku mati ternyata. Di situ ternyata aku tanda tangan sesuatu yang dimana saya nggak paham.
Ya wes akhirnya nama Koko Thomas sama nama Meme yang tak cantumkan di situ. Saya bilang sama mereka, ayo engko lek mama wis mati paroan. Nah, mau ning ngono to. Gak jelas ya. Aduh, master of master orang Mbak Juli iki mek gur ngene iki tok. Jan aduh. Gak jelas blas ilmu-ilmuku iki barang gak jelas kabeh. Sekarang jam berapa? Sama siapa Nokia? Hah? Oh wasi. Oh lah. Saya nggak tertarik karena bisa keluar kalau kita sakit ibu. Nggak keluar mbak, sakit saya nggak keluar. Oh saya keluar masuk rumah sakit nggak keluar kok. Itu kecuali asuransi kecelakaan atau asuransi kesehatan itu baru keluar. Kalau asuransi life itu nggak bisa. Jadi aduh, nek wong ngene iki garane inget masa lalu ku tau karan mbek wong asuransi. Aduh, tibake aku kalah karena aku tanda tangan nek aku wis mati baru metu. Aduh. Wis boh karepmu. Jadi pen mantili Miss Yuni. Waduh, Mbak Eva iki selalu bilang saya mantili. Baju saya bagus ya? Iki sak setel rek bajuku kira. Bagus enggak? Saya tak lepas ya. Ini waktu beli di Jakarta kalau nggak salah ini. Dek Senayan ini, belinya Dek Senayan. Bagus nggak? Iki rodok larang nih regane kira. Bukan pamer ya. Cuman ingin mengenalkan pada Hong Kong. Wis kayak yo mesti kayak duta kayak gitu. Ya ingin mengenalkan pada Hong Kong bahwa baju ini dari Indonesia. Api apa ora deloken rek? Deloken to rek komen rek. Tapi luarang tenan. Jadi bagus nggak? Jadi saya punya ada 2 warna kayak gini. Ya, bagus banget ya. Coraknya ya. Wah, saya waktu pertama kali ngeliat itu wah, bagus banget ini. Makanya saya beli ya, bagus banget ya. Ini modelnya bagus banget ya. Saya pingin ke Jogja, saya kan belum pernah ke Jogja nih. Saya pingin ke Jogja terus kulaan klambi ngono loh. Kulaan klambi dodolan klambi yang kejawen gini kan bagus ya. Kalau baju kayak gini kan bagus banget ya. Kan satu ukuran saja ini. Apik jeng aku nyimak. Oke. Bagaimana caranya telepon Miss Yuni? Ya telepon di HP-nya Miss Yuni, Mbak. Cuman ya keberuntungan bisa diangkat, bisa tidak. Saya tuh pingin banget ke Jogja. Saya sudah kemana-mana tapi saya belum pernah ke Jogja. Pingin banget saya ke Jogja. Recording stopped. Jadi saya pingin banget ke Jawa Tengah, mengenal Jawa Tengah lebih lagi. Dan ini kan cerita-cerita kayak gini kan bisa kita dapatkan. Saya tuh ingin belajar ilmu kejawen lebih lagi ya, karena ilmu kejawen itu saya cuma mempelajarinya sedikit aja, dan ilmu kejawen itu memberikan kesabaran, makna yang sangat-sangat penting sekali, sangat banyak artinya. Saya ingin ke Jogja itu aja. Jadi baju-baju saya itu banyak yang batik-batik dari Jogja. Tapi ini saya belinya di Senayan, Jakarta. Jadi iya, saya cinta Indonesia seperti yang saya katakan bahwa sampai saat ini, sampai hari ini saya tuh tidak pernah berpikir untuk mengganti paspor saya. Dari zaman dahulu kala, saya tidak pernah berpikir untuk berganti kewarganegaraan. Walaupun orang bilang nggak keren kalau paspornya tidak ganti, nggak apa-apa saya dibilang nggak keren. Saya merasa sangat keren sekali dengan paspor Indonesia. Bahkan saya punya cita-cita memboyong keluarga saya yang ada di Hong Kong untuk tinggal di Indonesia. Kenapa sih kita suka di Hong Kong ini ya? Karena di Hong Kong itu internetnya serba cepat. Apakah di Indonesia kalah? Ya, untuk sementara saya bisa katakan Indonesia kalah ya. Untuk expose 4K itu itu bisa sampai 5 jam. Untuk upload satu video 4K itu sampai 4 jam. Satu 4K ya. Sementara saya bisa expose itu 10 4K. Di Hong Kong cuma butuh setengah jam. Di Indonesia satu video itu butuh 4-5 jam. Jadi kalau di Hong Kong 10 video itu cuma butuh waktu setengah jam. Jadi mungkin lebih ke kesananya ya. Jadi lebih apa ya?
lebih ke 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 dunia internetnya lebih canggihan Hong Kong ya. Saya sudah ganti yang terbaik ya menurut pendapat saya. Kalau di kampung saya kan di Jember ya Mbak ya. Jadi di kampung saya itu saya pakai IndiHome. Jadi IndiHome itu yang paling mahal itu, yang 100 itu. 100 itu. Di Hong Kong sini saya itu yang 1000. Jadi beda banget ya. Kalau di Indonesia itu masih 1000. Di Hong Kong 1000, di Indonesia itu yang 100. Jadi memang besar sekali perbedaannya antara yang ada di Hong Kong sama yang ada di Indonesia. Jadi di Jember IndiHome yang paling bagus ya Mbak ya, atau lihat-lihat tempat. Jadi ya seperti itu. Jadi buat teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa saya tetap warga negara Indonesia. Saya juga pahlawan devisa. Banyak sekali orang yang tersinggung saat saya menggunakan nama TKW. Padahal nama TKW menurut saya adalah tenaga kerja wanita. Nggak ada yang salah dengan TKW. Nama boleh diganti, tapi cara orang-orang atau masyarakat menghargai kita itu lebih penting daripada sebuah nama. Apa sih arti sebuah nama? Tapi kalau kita saat pulang di Indonesia tidak dihargai, benar nggak sih? Jadi salam buat keluarga saya yang ada di Indonesia, Jember khususnya, dan keluarga saya yang ada di Kediri, Tabanan, Situ Bondo, Bondowoso. Saya punya keluarga juga di sana, di Malang, di Tangerang juga, atau di Medan juga. Saya ucapkan banyak terima kasih doa-doa kalian buat saya, dan saya selalu merasa bahwa sangat menyenangkan sekali. Saya sangat berterima kasih sekali buat kalian semuanya yang ada di channel saya. Kalau bisa jangan bertengkar di komen, karena sekali lagi kalau kalian bertengkar dengan komen, kalian sendiri akan membuang energi. Jika kalian tidak suka, skip, jangan dibaca, jangan dibaca. Jadi jangan bertengkar satu sama lain ya. Jadi kalau nanya nggak dijawab jangan marah. Kalau nanya nggak dijawab jangan marah. Kalau telepon nggak dijawab jangan marah, biar nggak kena stroke ya. Jangan pada emosian gitu toh. Kok akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang pada emosian ya. Jangan emosian, tenangkan diri kalian. Hidup kita kalau nggak siang malam, kalau nggak malam pagi. Udah jangan bertengkar di media sosial. Kita harus saling sayang satu sama lain, bener nggak? Jadi buat teman-teman jangan bertengkar satu sama lain. Kita di sini berbagi informasi ya. Saya nggak tahu nih, suka nih komen satunya apa? Kunci ya? Oke. Jadi mungkin itu aja dari saya teman-teman. Pak Tony, Bapak ya? Pak Tony. Jadi terima kasih buat teman-teman karena Pak Tony sudah ngajak pulang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan bagi yang nampak maupun yang tidak nampak, terima kasih dan bye-bye. Keren tak jambak? Gak kena jambak Pak Tony Mbak. Jadi mana aku Pak Tony tahu ya mang.